Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel LDNU PWE Jawa Tengah yang berbahagia, marilah di awal pertemuan hikmah Ramadan hari ke-16 kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat kesehatan, di mana di masa wabah pandemi COVID-19 ini begitu berharganya nikmat kesehatan. Mudah-mudahan rasa syukur kita atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan di hari ke-16. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita aturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang menjadi panutan kita dalam beragama, wabil khusus dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa. Para pemirsa channel LDNU Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ke-16 bulan Ramadan pada hikmah Ramadan kali ini bertepatan dengan Nuzulul Quran atau malam Nuzulul Quran yang biasa kita peringati di Ramadan sebelumnya pada malam tanggal 17. Berbicara tentang Nuzulul Quran, maka tidak lepas berbicara tentang juga kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dan juga sebagai risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenabian beliau. Jika berbicara tentang mukjizat pada setiap nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan sebuah ataupun beberapa mukjizat kepada utusannya. Dalam hal ini mukjizat biasa dibagi menjadi dua, yakni adanya mukjizat nubuwah dan mukjizat risalah. Mukjizat nubuwah diberikan kepada seorang nabi atau seorang rasul sebagai bukti kebenaran akan kenabiannya. Seperti Nabi Ibrahim diberikan mukjizat nubuwah berupa selamat dari panasnya api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa diberikan mukjizat nubuwah dengan tongkatnya bisa menjadi ular, bisa mengeluarkan air dari batu, dan juga bisa membelah lautan. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam satu kitab surat diceritakan bahwa seluruh mukjizat nubuwah yang pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, begitupun juga diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Musa bisa mengeluarkan air dari batu yang dia pukul, fangfazarat min husnata asyrata aina, maka Rasulullah juga diberikan mukjizat dari jari-jari beliau bisa mengeluarkan air. Naba'u min asnabul ma'i min asabi'il karim. Jadi keluarnya air dari jari-jari Rasulullah. Ini adalah bentuk mukjizat nubuwah. Mukjizat yang kedua adalah mukjizat risalah. Yang ini hanya diberikan kepada Rasul kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa kalamullah Al-Quran, yang mana para mufassir mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana menjadi membacanya saja itu adalah merupakan suatu ibadah. Membacanya saja itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Selain itu, mukjizat risalah ini bukan hanya diberikan kepada Rasulullah sebagai bukti kenabian beliau, di mana pada masa itu, di mana zaman orang-orang pandai membuat syair-syair kata-kata yang indah, maka keindahan bahasa Al-Quran itu mengalahkan seluruh syair yang dibuat oleh orang-orang pada zaman jahiliyah tersebut. Maka Al-Quran menjadi bukti kenabian, tetapi juga menjadi bukti risalah yang mukjizatnya ini adalah sampai dan bisa dirasakan oleh seluruh umat-umat beliau, bahkan sampai kepada kita dan mungkin ila yaumil qiyamah nantinya. Di antara mukjizat risalah ini, yakni kemujizatan Al-Quran yang kemudian pada masa-masa setelahnya ini terbukti dengan ditemukannya berbagai macam ilmu pengetahuan. Saya ambil satu contoh, bagaimana bentuk sempurnanya manusia. Dalam surat Al-Qiyamah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsibul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Di situ disebutkan bahwa dari satu ayat bahwa manusia atau orang-orang kafir bertanya, apakah mungkin tulang-tulang yang sudah mati hancur itu bisa kemudian disatukan kembali? Tetapi dijawab oleh Allah, bala qadirina ala an nusawwi bananah. Bahkan bukan hanya tulang, tetapi dia bisa menyatukan bananah, ay asabi'ah, yakni jari-jarinya. Dari ayat ini kemudian seorang peneliti dari Inggris menemukan bagaimana, kenapa yang disebutkan di situ adalah banana atau jari-jari. Ternyata itu menjadikan penemuan besar, yakni tentang sidik jari manusia. Dari ayat ini, setelah dipelajari, ternyata sidik jari kita yang 10 ini adalah sidik jari yang spesial, spesifik, khusus hanya milik kita. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, manusia di dunia ini, yang bakal sama sidik jarinya dengan kita. Ini adalah penemuan yang sangat besar, yang ini digunakan untuk banyak hal. Yang sekarang ini proses keamanan saja, seperti dalam HP atau dalam kepolisian mengungkap kejahatan atau hal-hal yang lain, ini sudah menggunakan sidik jari. Bahkan secara psikologi, sidik jari juga bisa mencerminkan kepribadian karakter seseorang. Bagaimana dari sebuah sidik jari ini, dari satu ayat, an-nusawwiya bananah, bahwa sidik jari kita akan mengungkapkan banyak sekali, untuk mengenal diri kita manusia sebagai ahsanit taqwim, sebagai bentuk yang terbaik. Hadirin dan pemirsa channel LD PWNU Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini yakni Al-Quran yang hari ini tanggal atau malam 17 biasa kita peringati dengan nuzulul Quran. Marilah tidak hanya sebagai bahan bacaan, tidak hanya kita mengharap pahala atas setiap huruf yang kita baca, tetapi marilah kita tingkatkan melalui pembelajaran, pendalaman. Tidak hanya membaca, tetapi juga mentadaburi, juga membaca tafsirnya, membaca kitab-kitab penjelasannya, sehingga mukjizat risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbesar ini, yakni Al-Quran, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, benar-benar menjadi tuntunan bagi kita, benar-benar menjadi panduan hidup bagi kita.
tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan duniawi, tetapi yang lebih utama adalah dalam persoalan-persoalan yang bersifat ukhrawiyah. Marilah melalui hikmah Ramadan yang bertepatan dengan malam nuzulul Quran, kita sama-sama tingkatkan bahwa bacaan kita, pahala kita akan lebih banyak bermanfaat bagi kehidupan kita ketika kita mengetahui isi, makna, dan tafsir dari setiap ayat Al-Quran, yang kemudian bahkan ini menjadi sebuah pendorong tentang ditemukannya banyak sekali ilmu pengetahuan tentang astronomi, tentang falak, tentang kedokteran, tentang kesehatan, dan tentang teknologi modern. Mudah-mudahan melalui hikmah Ramadan kali ini, dengan nuzulul Quran, kita semakin mengikatkan diri kepada Al-Quran, kita semakin bisa menggali apa yang ada di dalam mukjizat risalah terbesar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq. Aqulu qali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.